Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk UPPPG atau Retaker atau Pretest PPG Matematika tahun 2023 ya. Sebagai informasi ya, bagi Bapak Ibu yang ingin memesan versi full dari modul belajar persiapan seleksi akademik UPPPG atau Retaker PPG Matematika ya, hubungi WA ini ya, hanya 150k ya, dimana Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 dan isi materinya logika matematika, aljabar dan program linear, kombinatorik dan statistika, kalkulus, trigonometri, geometri, teori bilangan, dan barisan bilangan dan induksi matematika ya. Serta Bapak Ibu mendapatkan bonus soal-soal wawasan kebangsaan dan bonus soal pedagogik ya. Terima kasih. Materi kita kali ini yaitu kombinatorik dan statistika ya, sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 ya, kisi-kisi yang terbaru. Nah, di mana submateri atau subtopik yang kaidah pencacahan, kombinasi, permutasi, teori peluang, ukuran pemusatan dan penyebaran data, dan terbagi dalam beberapa indikator ya, yaitu indikator 13 menggunakan kaidah kombinasi untuk menyelesaikan masalah, indikator 14 menggunakan kaidah permutasi untuk menyelesaikan masalah, indikator 18 menggunakan ukuran pemusatan data untuk menyelesaikan masalah, nomor 19 menggunakan ukuran penyebaran data untuk menyelesaikan masalah, indikator 24 menggunakan kaidah pencacahan untuk menyelesaikan masalah, indikator 41 menggunakan teori peluang ya untuk menyelesaikan masalah, dan indikator 43 ya menggunakan kaidah pencacahan untuk menyelesaikan masalah peluang kejadian. Oke, kita akan membahas beberapa soal dari indikator ini ya. Soal nomor 1, indikator 13 ya, menggunakan kaidah kombinasi untuk menyelesaikan masalah. Seorang guru diminta menyeleksi 8 soal yang akan digunakan untuk ulangan harian dari 10 soal yang ada di bank soal. Jika soal nomor genap wajib digunakan, maka banyak pilihan bagi guru tersebut untuk memilih soal adalah, kita bahas. Soal nomor genap ada 5 soal, yaitu nomor 2, 4, 6, 8, 10. Karena guru akan menggunakan 8 soal dari 10 soal, dan soal genap ada 5 soal yang telah digunakan. Itu artinya guru tersebut dapat memilih 3 soal lagi dari 5 soal yang tersisa ya. Nah, dimana banyak caranya itu memilih 3 dari 5, yaitu kombinasi 5-3 ya. Seperti ini 5 faktorial ya, 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial ya. Ini kita jabarin 5 faktorial sampai 3 faktorial, ini habis ya. Nah, 2 faktorial 2 kali 1 ya. 5 kali 4 20 dibagi 2 ya 10 ya, atau ini coret 2 ini 1 ya. 5 kali 2 10. Jawabannya 10 E ya. Nomor 2 ya, indikator 14 menggunakan kaidah permutasi untuk menyelesaikan masalah ya. Sepasang keluarga muda ingin merayakan ulang tahun putrinya yang berusia 3 tahun. Mereka mengundang 5 orang teman kantor untuk makan bersama di suatu rumah makan. Sepasang keluarga muda itu selalu duduk dengan posisi anaknya duduk di antara mereka berdua. Mereka duduk mengelilingi meja yang ada di rumah makan tersebut. Maka banyak susunan berbeda yang mungkin adalah ya. Kita bahas. Ini menggunakan permutasi siklik ya. Ada 8 orang yang mengelilingi meja, tetapi ayah dan ibu selalu duduk di antara putrinya, sehingga terjadi permutasi siklik 6 orang ya, atau 6 objek ya. Nah, seperti ini, di mana ayah dan ibunya itu ya ini ya, di antara anaknya, di antara ayah dan ibunya. Itu artinya sikliknya ini 1, kemudian ada 5 temannya lagi ya, 1 2 3 4 5. Jadi ada 6 siklik ya. Nah, ini permutasi sikliknya 6 kurang 1 faktorial ya. 5 faktorial ini 120 cara. Nah, tetapi posisi ayah dan ibu dapat bertukar tempat karena yang disebutkan di soal hanya anaknya duduk di antara mereka berdua. Itu artinya ayah dan ibu bisa bertukar tempat kiri atau kanan putrinya, sehingga banyak cara duduk ayah dan ibunya, yaitu 2 faktorial, 2 kali 1 ya, 2 cara ya. Nah, jadi total caranya itu 120, kita kalikan dengan 2 cara, 240 cara ya. Jawabannya B ya.
Nomor 3, indikator 18 ya, menggunakan ukuran pemusatan data untuk menyelesaikan masalah. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 3 kelompok penyumbang korban bencana banjir, kelompok 1, 2, dan 3, masing-masing terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah Rp10.000, rata-rata sumbangan kelompok 2 adalah Rp11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelas adalah Rp9.400. Maka rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah, ya ini konsep rata-rata gabungan ya. Kita langsung bahas. Nah, di mana N1 tambah N2 tambah N3 dikali dengan rata-rata gabungannya itu menghasilkan N1 kali rata-rata pertama tambah N2 kali rata-rata kedua tambah N3 dikali rata-rata ketiga ya. N1-nya mana? 10, N2-nya 12, N3-nya 18 ya. Nah, kita substitusikan aja rata-rata gabungnya, rata-rata ketiga kelompok itu ya 9.400. N1-nya 10, rata-rata pertama kelompok 1 ya 10.000, ini dia, tambah 12 N2-nya kali dengan rata-rata kelompok kedua, ya ini 11.000, tambah 18 N3-nya, nah rata-rata kelompok 3 yang ditanya ya. Nah ini kita tambahkan 40 dikali 9.400, ini kita kalikan 100.000 tambah, ini kita kalikan 12 kali 11.000, 132.000 ya, tambah 18 kali rata-rata ya, kelompok yang ketiga. Nah ini kita kalikan 376.000, ini kita tambahkan 232.000, ya kita pindah ruas, 376 dikurangin ini 232.000, hasilnya 144.000 ya, kita bagi 8.000 ya, jadi rata-rata sumbangan kelompok 3 yaitu 8.000, jawabannya B di sini ya. Nomor 4, indikator 19 ya, menggunakan ukuran penyebaran data untuk menyelesaikan masalah ya. Rata-rata ulangan matematika di suatu kelas adalah 75,4, sedangkan simpangan bakunya 1,5. Jika Hafiza adalah salah satu siswa kelas tersebut dan nilai ulangan matematikanya 85, maka angka baku nilai ulangan Hafiza adalah, ya kita bahas. Nah, di mana angka baku itu kita misalkan Z ya. Z sama dengan ya XI dikurang rata-rata, di mana XI ini nilainya ya, nilainya. Nah, dibagi dengan S simpangan baku. Tadi nilainya 85, kita kurangin dengan rata-ratanya 75,4 dibagi 1,5. 85 dikurang 75,4, 9,6 ya, dibagi 1,5, 6,4. Jadi angka bakunya jawabannya 6,4A ya. Jika ada jawaban Bapak Ibu yang berbeda ya silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.